Kalau kita bicara, emang orang bisa bicara kebenaran tanpa ada kekuatan? Nggak mungkin. Nanti kalau dia cuma benar doang, terus kemudian dia nggak kuat, konyol. Tapi kalau orang kuat, dia bisa menjadikan semuanya jadi benar dalam tanda kutip. Nah, itu yang terjadi kalau aku jadi orang jahat nih. Pertanyaannya, kalau kita balik, kalau andaikan aku nge-bribe orang, lalu kemudian ada orang yang lebih punya uang, lalu dia nge-bribe lebih banyak orang ini, maka cycle-nya kan nggak akan pernah putus kan. Maka dunia ini tetap akan dikuasai orang-orang jahat dong, orang-orang korup dong, kalau uang masih berkuasa. Pertanyaannya, gimana cara membuat uang itu nggak berkuasa? Yang pertama tadi, naikin value-nya. Orang bisa jadi nggak makan karena dia punya keluarga. Artinya ketika dia benar-benar punya rasa sayang dengan keluarganya, dia nggak akan pernah mau korupsi. Kenapa dia bilang, aku nggak mau buat keluargaku malu. Itu terjadi pada orang-orang di Jepang. Ketika misalnya dia punya value yang lebih besar daripada dirinya sendiri, maka keserakahan itu jadi hilang. Dia nggak mau, kenapa? Aku nggak mau anakku malu. Ini dalam kasusnya orang-orang Jepang nih. Nah, tapi kalau mau dinaikkan lagi, higher value lagi, dia harus punya keyakinan bahwa setelah hidup ini ada hidup lagi. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah. Rasul ketika meyakinkan orang-orang di Madinah, kasusnya adalah di Madinah itu orang-orang yang punya kekuatan tuh dalam tanda kutip berperang. Jelek semua nih mereka. Lalu kemudian mereka bilang, kalau kami dukung kamu, yang kami dapat apa? Rasul bilang surga. Tapi nggak seperti orang zaman sekarang bilang surga. Berarti itu sudah dijelasin dulu sebelumnya. Nah, ketika mereka sudah yakin ada hidup setelah mati, mereka nggak mau berbuat yang buruk di dunia ini. Itu missing link-nya tuh. Pada orang-orang di kita. Artinya gini deh. Koleon pernah nginep di hotel paling tinggi lantai berapa? Berapa ya? Paling 50. 50 Oke. misalnya. Aku 30. Aku pernah nginep di lantai 30. Ketika kita nginep, tiba-tiba ada intercom berbunyi. This is not the drill. This is not the drill. Ada kebakaran di lantai 20. Semuanya harus lari ke bawah. Kita lari atau enggak? Lari. Kenapa kita lari? Source-nya benar. Kita udah tahu source-nya ini adalah dari hotel, intercom-nya nyala, dan kita bilang, ini bukan drill, oke, kita langsung lari. Karena kita yakin bahwasanya informasi ini pasti benar. Tapi kalau kita nggak yakin informasi ini pasti benar, kayaknya latihan nih. Coba kita lihat sebentar, ini ada lagi nggak sih? Indonesia banget kan? Karena kita nggak yakin, kita nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita yakin, kita kan langsung lari turun tanpa memperhatikan apapun. Oke, nggak usah gitu deh. Kalau misalnya nih, kita lagi di hotel lantai 30. Lalu kemudian ada gempa goyang tuh. Kira-kira kita gimana? Biasanya Langsung cari tempat berlindung. Langsung kita ini, telepon dan segala macam. Artinya orang yang yakin akan berbuat sesuatu. Kalau orang belum berbuat sesuatu, berarti dia belum yakin. Balik lagi, missing link-nya ada di mana? Keyakinan. Kalau dia benar-benar yakin bahwasanya perbuatan dia ini akan membuat konsekuensi yang berat bagi dia nggak akan pernah mau. Tapi karena dia nggak yakin, ya udah.